Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariza, mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan dan perbekalan sediaan farmasi adalah suatu siklus kegiatan yang saling terkait, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan perencanaan. Yang pertama, mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi. Yang kedua, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Yang ketiga, menjamin ketersediaan sediaan farmasi. Yang keempat, menjamin stok sediaan farmasi. Yang kelima, efisiensi biaya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, kedua pengumpulan data, yang ketiga penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi, yang keempat evaluasi perencanaan, dan yang terakhir revisi rencana kebutuhan obat. Metode perhitungan kebutuhan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode konsumsi. Yang kedua, metode morbiditas. Memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lead time. Yang ketiga, metode proxy consumption. Metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, atau pengeluaran obat dari apotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat dan mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. Yang kedua ada pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pembelian. Pembelian merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Artinya, ketika kita ingin memesan produk atau obat, sebaiknya kita harus memesan kepada perusahaan atau pedagang besar farmasi yang sudah memiliki izin, agar terhindar dari obat yang palsu. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PK yang memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi.
Artinya yaitu obat yang kita beli harus terjamin keasliannya agar tidak terjadi kerugian terhadap apotek. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Artinya, ketika kita memesan obat, kita harus memesannya pada waktu yang tepat, sehingga pesanan datang tepat waktu dan terhindar dari stok kosong. Jika stok kosong, pasien ataupun pelanggan akan kembali. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya pesanan harus datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. Dan yang terakhir, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Pemantauan status pesanan bertujuan untuk 1. Mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada sistem VAN. Yang ketiga, petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan 1. Nama obat, kedua, satuan kemasan, ketiga, jumlah obat diadakan, yang keempat, obat yang sudah diterima, dan yang terakhir, obat yang belum diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.